Mungkin kau salah memilih, ku bukan yang terbaik untukmu. Kau harus bisa melupakan diriku. Harusnya semua ini tak pernah terjadi kepada dirimu sesungguhnya. Ini adalah kisah saya. Seorang wanita karir yang umurnya hampir kepala 3, tapi belum juga menikah. Iya, memang banyak yang mengira ada yang salah sama saya. Apa saya terlalu pintar? Rel, bareng-bareng saya, Rel. Oh, iya Bu, siap Bu. Terlalu pemilih dan terlalu kritis. Tapi gimana saya nggak pilih-pilih? Udah 3 kali saya ketipu sama lelaki serigala berbulu buaya. Dulu aku hampir nikah sama cowok ganteng namanya Abdul. Dia itu tajir banget. Semua yang aku minta juga dikasih. Tapi waktu pertama kali dia ngapel ke rumah, dia malah ketangkep KPK karena ketahuan korupsi. Duh, kapok juga. Pacaran sama laki-laki yang ganteng. Nah, sekarang aku jatuh cinta sama laki-laki yang mukanya pas-pasan. Namanya Farhan. Dia itu baik banget dan romantis sekali. Tapi ternyata manis dan romantisnya itu bukan cuma sama saya aja, tapi sama cleaning service kantornya juga. Sekarang aku kapok sama cowok yang terlalu ganteng dan terlalu romantis. Akhirnya, aku jatuh cinta sama Rio. Dia fotografer yang berasal dari keluarga sederhana. Aku pikir ini kayaknya cocok buat pasangan hidup aku. Tapi akhirnya aku sadar kalau si cowok sederhana ini cuma mau jadi lintah yang ngisep duitnya aku. Dia suka ngajak aku makan, tapi selalu minta dibayarin. Ih, amit deh. Nah, sampailah kita di hari ini, dimana Syanin ini yang cantik, tapi masih jomblo. Ngapain kamu nyengir-nyengir? Enggak Bu, enggak apa-apa Bu, enggak. Saya kesana dulu Bu ya. Nah, kalau ini pujaan hati gua nih, namanya Syahrini. Bukan Syahrini yang penyanyi, bukan. Tapi ini Syahrini. Ini dia asistennya Syanin, yang cantik, manis, pinter, tapi galaknya minta ampun. Nah, itu dia yang bikin gue sayang sama dia. Gue suka. Sekarang buruan pergi bersihin toilet, bikin wangi itu toilet. Setelah itu langsung tempat parkiran gue jangan diambil. Bisa? Bisa, kayaknya seneng banget. Ya udah gue kesana dulu ya. Rel. Ini tolong dong, kamu ke Rianti, tolong bikinin teh buat saya. Saya nih. Ya kamu lah. Tapi Bu, ntar kalau dia lagi galau gimana Bu? Ini ntar tulang iga saya bisa digeser Bu, digedor. Ini lek-lekan saya diblengkokin lagi sama dia Bu. Ya udah, sekarang gini, kamu lihat dulu moodnya dia bagus apa enggak. Terus kamu mintanya baik-baik, ya? Ayo cepetan. Ya udah dah. Selamat ya. Siap-siap di Smackdown. Cepet Rel. Hai. Assalamualaikum. Iya saya. Astagfirullahaladzim Bapak. Di rumah sakit mana ya? Oke, sekarang saya kesana. Makasih infonya. Assalamualaikum. Aduh. Rin, bokap gue masuk rumah sakit, Rin. Dia kena jantung, Rin. Sekarang lo temenin gue. Iya. Sekarang. Itu jangan lupa diedit. Aduh, Rin. Kok ini lama banget sih, Rin? Udah tenang. Bentar lagi juga dokternya pasti ngasih kabar kok. Ya. Bu, sayang. Makan dulu, minum dulu. Bu. Mbak Syanin? Iya, saya dokter.
Dokter, gimana papa saya? Ayahnya Mbak mengalami serangan jantung ringan. Astagfirullahaladzim. Tapi Pak Faisal baik-baik aja kan, Dok? Untuk saat ini sudah melewati masa kritis. Tapi saya sarankan untuk rawat inap selama beberapa hari. Dokter, saya pengen ketemu sama papa saya. Bisa saya lihat papa saya sekarang? Mari, Kak. Ayo, Rin. Assalamualaikum. Masalah. Tete. Papa. Hai. Ya dah. Kasih, Dok. Mama bikin Tete takut. Papa baik-baik aja, Teh. Kata dokter juga nggak apa-apa kan? Enggak. Kata dokter papa teh harus jaga makanan. Ya, nanti papa sewa satpam biar jagain makanan. Rin, lo bisa balik ke kantor nggak? Bisa. Ada beberapa hal yang harus kita revisi itu, Rin. Tolong lo kerjain ya. Soalnya untuk beberapa hari ini, kayak gue nggak bakalan ke kantor. Gue mau jagain papa. Iya, lo tenang aja. Pokoknya sekarang jagain bokap. Semua gue yang handle. Oke? Thank you ya. Om, cepet sembuh ya. Assalamualaikum. Salam. Thank you, Rin. Ya. Kenapa sih ngagetin aja, emang gue bayi lagi cegugan dikagetin. Kenapa sih sayang, kenapa? Ngapain lo? Ya duduk lah sampai bilang main gundu. Apaan? Ini gelas kopi gue kan? Yang tadi? Hah? Kopi gue baru beli tadi, abang-abangnya masih ada noh. Ini lipstik abang-abang nih kali, iseng. Udah buruan ayo balik ke kantor sebelum macet. Lah, Mas Anin nggak ikut? Ya enggak dong, kan bapaknya sakit. Ya udah, ya. Pak, papa seneng gak keluar dari rumah sakit? Iya seneng atuh. Papa kan paling nggak suka sama baunya rumah sakit. Mendingan nyium bau ketek sendiri daripada nyium bau rumah sakit. Duh, alhamdulillah Tete seneng pisan. Ih, niat papa udah bisa ketawa-ketawa lagi. Iya Teh. Tapi papa ini kan sudah tidak muda lagi. Udah tua. Ya jangan kasar-kasar atuh. Tidak muda. Tapi Tete masih sendiri. Kalau ada apa-apa sama papa, Udah tuh, Pak. Enggak, papa ingin punya cucu. Atau setidaknya melihat Teteh menikahlah sebelum papa. Shh, papa jangan ngomong kayak gitu atulah. Papa nggak ngomong gitu gimana? Papa ngomong begitu karena harapan papa, anak papa satu-satu itu kamu. Iya, Teteh juga tahu, Pak. Teteh juga ngerasa Teteh kenapa ya nggak pinter pisan milih jodoh. Teteh udah coba kenal sama ini itu, tapi ya tetap aja ternyata Teteh nggak kenal sama mereka ternyata. Gimana kalau misalnya papa yang cari jodoh buat Teteh? Enggak nggak usah, nggak mau, Pak. Yang penting sekarang papa teh sehat. Papa senyum, ya. Papa nggak usah repot-repot nyariin Teteh jodoh. Nih papa senyum. Pa, makan ya, Pa. Ya kalau soal makan mah papa nggak usah diingetin. Papa paling rajin makan mah. Asal ada makanannya, papa. Sebentar. Daging ayam papa, semur. Papa, ingat, Papa teh harus diet. Ingat kata dokter, udah tuh lah makannya ini aja biar sehat. Ini mah makanan orang sakit atuh Teh. Kan Papa juga lagi sakit. Yuk, selamat makan. Saya udah Teteh ambilin. Ya Allah, ya Robi. Aku sedih sekali mendengar kata-kata Papa hari ini. Aku sedih karena dia khawatir aku akan sendirian tanpa suami. Tanpa seorang imam dan seorang pelindung.
lapangkanlah jalanku ya Allah, agar aku didekatkan kepada orang yang seharusnya memang untukku. Ya Allah, lancarkanlah segala urusan jodohku. Astagfirullahaladzim. Maling? Papa, Gusino Agung, ih, Papa teh bikin teteh jantungan. Itu apa? Kenapa ada ayam di situ? Iya ya. Papa lapar. Habis makanan diet kamu bikin perut Papa keroncongan. Papa teh nakal pisan, Papa teh harus diet, nurut atuh Papa sama Teteh. Enggak ada, udah diet ah. Keroncongan nih, sok dengerin keroncong. Apa? Sesungguhnya dan akulah pemilik hatimu. Kau kan rasa cinta yang terdalam bersamaku. Papa sama siapa, Pak? Ini Papa teh kan tadi ke masjid. Tiba-tiba di masjid ketemu sama anak Gilang. Kebetulan pas ngobrol-ngobrol katanya lagi santai. Ya udah Papa ajak ke sini biar kenalan sama kamu. Syahnin. Gilang. Papa kan Lipan. Hah? Teteh ambilin tetes mata iya mau? Enggak Bu. Kenapa adik-adik Pak? Nah Gilang tunggu dulu di teras ya. Saya ada perlu sama anak saya sebentar. Iya. Beri, Pak. Papa kan Lipan. Kenapa tuh matanya? Nah Gilang duduk dulu ya. Iya. Ayo. Dia teh siapa? Itu teh yang mau Papa jodohkan sama kamu. Allahu Akbar. Papa mau jodohin Teteh? Iya, namanya Gilang. Laki-laki asli. Dia itu soleh, mapan, tampan. Cocok lah buat kamu. Aduh Pak, tapi... Nggak ada tapi-tapinya. Please. Selama ini kan Papa selalu izinkan kamu. Setiap kamu membawa pria-pria yang sudah kamu pilih. Sekarang Papa mohon, izinkan sekali ini saja. Sekali ini saja Papa kenalkan pilihan Papa. Hari Teteh belum siap-siap, ini kayak gini. Habis siram bunga, Papa. Nggak perlu ada yang dipersiapkan. Kamu tampil apa adanya sudah sangat cantik, luar biasa. Si Papa mah pinter pisan ngerayunya. Teteh yang mau nikah malah Papa yang seneng pisan. Nggak tahan, pengen punya cucu. Maaf nunggu lama. Iya, nggak apa-apa kok. Maaf, saya mau nanya itu kamu pakai mobil siapa ya? Mobil aku. Ya Allah, baru juga kenal udah pinter ngebohong.
Mobil rental ngaku-ngaku mobil sendiri. Kerja di mana? Aku investor. Investor apa? Investor untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayaknya ini orang ada gangguan kali ya. Maksudnya apa coba investor untuk Allah? Oh ya, kalau kamu sendiri kerja di mana? Aku, alhamdulillah aku punya kontraktor kecil-kecilan lah. Oh ya bagus dong. Ya alhamdulillah. Kamu umur berapa? Aku 30. Kok belum nikah? Belum ada yang cocok aja soalnya. Kalau kamu udah punya pacar? Alhamdulillah aku nggak pernah pacaran. Ya bagus kalau gitu. Aduh Teteh, anak papa cantik, kamu kenapa nggak kasih kesempatan dulu sih? Gilang itu anak yang baik Teh, yang pasti. Nah, Teteh tahu kan papa sayang sama Teteh. Nggak mungkin kalau orang yang sayang sama Teteh akan memberikan atau mengenalkan cowok yang tidak baik. Dia itu special edition. Pak, ini teh masalahnya perasaan. Teteh nggak punya perasaan apa-apa sama Gilang. Laki-laki tukang bohong. Teteh nggak suka sama laki-laki tukang bohong. Bilang mobil sendiri. Taunya mobil rental. Teh, kalau masalah kayak gitu nggak usah dimasalahin, tinggal dibicarakan, itu masalah kecil. Iya papa, awalnya teh emang masalah kecil. Ntar lama-lama kebiasaan bohongin Teteh terus. Teteh nggak mau. Dia mah kelihatan pisan. Laki-laki tukang bohong sama aja sama laki-laki yang dari dulu suka deketin Teteh dan nggak ada bedanya. Nggak. Udah Ini nggak papa. mau mendingan Teteh baca komik. Aduh, pusing banget pala gue. Kenapa sih ini gak kelar-kelar? Lo jelasin ke gue. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Syanin. Gue kok seneng banget ngeliat lo ya sekarang ya. Gue banyak banget pertanyaan ke lo. Dan kita harus meeting banget. Karena ini, aduh pala gue mau pecah banget. Sumpah ini gak kelar-kelar. Soal PT Bintang Utama lagi. Allahu Akbar, masih masalah yang sama. Yaudah ntar kita meetingin. Jadi ini yang Ini dari siapa nih Ren? tadi ada yang ngirimin. Ih, ngapain sih nih orang? Pakai kirim boneka sama bunga segala. Jadi senang dulu dapat bunga dari laki-laki. Teh, dia itu kasih bunga untuk melemahkan kita. Supaya kita itu jatuh hati sama dia. Begitu kita udah jatuh hati sama dia, Allahu Akbar, kita diselingkuhin. Emang gitu ya? Iya gitu. Oke, buang kalau gitu, tolong buang. Tolong buang. Woi, main HP mulu. HP lobet tuh, lobet. Woi, yang ini juga makan, nggak apa-apa. Nambah aja, nambah. Bunga siapa nih? Buat Bebek Syahrini. Beb, aku sayang sama kamu. Iya, aku juga sayang sama kamu. Wah, diterima, Rul. Doain gue ya. Doain gue. Iya, doain. Broadcast. minggir. Kau, pujaan hatiku yang selalu kutunggu dalam setiap rindu. Ini buat kamu, sayang. Aku udah beliin. Lo tuh gak modal banget sih. Nggak modal gimana beli ini? Ini kan bunga kiriman orang buat Syanin, iya kan? Kok tahu sih? Ih, emang dasar cowok gak modal ya gue. Kalau mau ngedeketin cewek, beli bunga sendiri. Masa kayak beginian aja? Aduh. Ya kan gue kan belum gajian. Ntar kalau gue udah gajian baru gue beliin bunga yang bagus. Nggak reot nih kayak gini. Sayang gue bisa aja beliin bunga. Abeb kalau perlu sama toko-tokonya. Nggak bisa deh. Gue nggak punya duit. Iya bener banget Pak. Jadi Bapak bisa kasih tahu ke kami apapun itu, ide-ide apapun, dan kami Orang-orang seumur aku kebanyakan sudah menikah, punya anak, dan punya keluarga kecil. Tapi aku, astagfirullahaladzim. Aduh, aku gak boleh mikir kayak gini.
Oke, Syahnin harus bersyukur. Aku nggak boleh iri sama apa yang orang lain punya. Dan kebetulan Teh Syahnin ini udah sering banget bangun perumahan kecil. Ya kan Teh? Teh? Ya, setuju. Saya setuju. Gimana sih Teteh? Sanin. Sanin cantik om, cantik banget. Tapi emang saya nggak ngeliat Sanin dari kecantikan wajahnya. Saya juga ngeliat Sanin dari kecantikan hatinya, ketulusannya dan kebaikannya. Jadi beneran kamu suka sama Sanin? Gini, Sanin itu tidak sekali dua kali, tapi sering disakitin sama pria yang deketin dia. Jadi kalau kamu memang suka sama Sanin, kuncinya satu, sabar. Siap om. Kok gue jadi mikirin dia ya? Aduh, enggak. Astagfirullahaladzim. Rasa cinta yang terdalam bersamaku, kamu bisa bahagia. Gilang, makasih ya bunganya. Enggak. Terlalu kaku ah. Buat apa sih aku mikirin dia? Pasti sama aja kayak yang lain. Cuma memanfaatin aku. Buktinya di awal aja udah bohong. Aku heran sama papa. Kok dia malah jodohin aku sama dia ya? Kok dia nggak balas ya? Dia terima nggak ya bunganya? Atau jangan-jangan dia nggak suka lagi? Ku gila karenamu, sumpah mati hatiku untukmu, tak ada yang lain. Mati. Sanin itu tidak sekali dua kali, tapi sering disakitin sama pria. Jadi kalau kamu memang suka sama Sanin, kuncinya satu, sabar. Sepantasnya dirimu seutuhnya untukku. Aku nggak akan nyerah Syanin. Sempurnamu bila Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gak boleh nervous. Enggak. Insya Allah enggak nervous. Bismillahirrahmanirrahim. Siap ya? Halo. Syahrini ya? Iya, benar. Ini ya. Syahnin. Syahnin. Iya. Ingat aku nggak? Rudy. Rudi dulu kakak kelas aku kan? SMA. Iya. Masya Allah, aku ingat. Jadi udah kenal. Duduk. Oh iya. Oke, langsung aja ya. Aku udah pelajarin semuanya dari kemarin. Iya. Dan aku suka banget sama idenya dan konsepnya juga. Alhamdulillah. Yaudah kalau gitu dibikin aja langsung surat kontraknya ya. Iya. Saya siapin dulu draftnya. Ya Allah Syanin, kamu apa kabar? Aku alhamdulillah aku sehat. Kamu apa kabar? Alhamdulillah aku baik. Kamu belum married? Belum. Kamu? Aku buru-buru married. Jodohnya aja belum ada. Ngomong-ngomong, nanti malam kamu ada acara nggak? Aku mau ngajak kamu makan malam. Rin, kita abis selesai meeting kita free kan ya? Ada meeting lagi nggak? Oh iya, kosong. Ya, insya Allah. Ya, kita bisa ngomongin kerjaan juga sih. Dan sekalian, ya, nostalgia waktu SMA dulu.
Gimana kok? Ayam. Ayo, bantuin. Ayo, bikin. Mie ayam, SD, serba double. Mie-nya double, ayamnya double, sendoknya satu aja. Kenapa bengong? Ayo bikinin. Maaf Pak, mie ayam nggak saya jual sama Bapak. Kenapa? Nggak boleh sama Teh Sani. Sanin. Tapi pengen. Oh, gue seneng dah. Itu kayaknya Bu Syanin lagi jatuh cinta lagi. Ngomong-ngomong, nanti malam kamu ada acara nggak? Aku mau ngajak kamu makan malam. Mudah-mudahan aja cowoknya yang sekarang ini bener kelakuannya. Nanti sih ngertiin. Namanya juga orang lagi jatuh cinta. Tapi kayaknya gue udah nggak bisa jatuh cinta lagi dah. Cinta gue cuma buat lu doang. Ih, apaan sih? Sesungguhnya dan akulah pemilik hatimu. Kau kan rasa cinta yang terdalam. Aku inget banget momen itu. Jadi waktu itu kita sempat satu ekstrakurikuler kan? Basket. Iya, Masya Allah. Itu udah lama banget ya. Syanin, Iya. kamu tahu nggak sih? Dulu waktu SMA, aku tuh naksir banget sama kamu. Masa sih? Dan sepertinya ini tuh pertanda banget dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau aku bisa ketemu lagi sama kamu. Syanin, kamu belum married kan? Sumpah ku mencintaimu, sungguh ku gila karena Belum punya pacar kan kamu? Aku belum menikah dan aku juga nggak pernah pacaran. Karena sekarang ini aku nggak lagi nyari pacar, tapi aku nyari suami, aku cari imam untuk dunia akhirat. Masya Allah. sepantasnya dirimu seutuhnya untukku. Sempurnamu bila bersamaku dan denganku kita akan bahagia. Rudy, makasih ya kamu udah nganterin aku pulang. Iya, sama-sama. Mungkin kapan-kapan kita bisa ketemu lagi ya? Insya Allah. Tapi kita kayaknya bakalan sering ketemu kan, kita ada kerjaan bareng. Iya sih memang. Cuma maksudnya? Iya, aku maunya tuh kita ketemuan kayak gini. Kita jalan, berdua, makan, ngobrol. Kalau kayak gitu kan kita bisa saling mengenal satu sama lain, iya kan? Sungguh ku Ya udah, kalau gitu aku pulang sekarang ya. Ya, hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. mati rasaku tanpamu, henti nafasku karenamu. Sumpah mati aku cinta. Oh, sumpah ku mencintaimu, sungguh ku gila karenamu. Sumpah mati hatiku untukmu, tak ada yang lain. Halo Bu Syanin. Apa kabar? Aduh, bang. Oh, maaf. Bu, buat Ibu.
Ini ada bunga juga. Dari siapa ini? Ini. Kamu sudah yakin dengan pilihan kamu? Insya Allah, Pak. Teteh yakin sama Mas Rudi. Serius? Insya Allah. Gilang? Ya, nggak usah ditanya lagi ya tuh, Pak. Kan tadi Teteh udah bilang, insya Allah Teteh yakin sama Mas Rudi. Ya udah kalau gitu. Cuman segitu aja. Papa nggak mau nyeramahin Teteh apa gitu, kasih nasihat. Ya buat apa lagi? Kalau memang Teteh sudah yakin, Papa nggak bisa apa-apa. Toh yang mau menikah nantinya kan kamu. Ya nggak? Enggak, kalian boleh ngambil tas saya tapi jangan ngapa-ngapain. Siapa lo? Jadi jagoan lu sih? Hah? Ya! Shanin? Kamu nggak apa-apa? Ada yang lain, mati rasaku tanpamu, henti nafasku. Shanin, astagfirullahaladzim. Lu gak apa-apa kan? Apa yang sakit? Ini nih tangan gue kesleo, tapi udah oke kok sekarang. Aduh, sumpah. Lu tuh bikin gue stres banget. Kenapa bisa sampai kerampokan sih? Ya, namanya juga lagi apes, Rin. Tapi alhamdulillah untung aja ada Gilang yang nolongin gue. Gilang kenalin sahabat saya. Gilang. Syahrini. Gilang makasih ya kamu udah nolongin saya hari ini. Iya, sama-sama. Saya benar-benar minta maaf banget. Saya nggak pernah bales SMS kamu dan saya juga belum bilang terima kasih atas bunga dan boneka yang udah kamu kasih buat saya. Iya, sama-sama. Dan yaudah, kamu udah ada teman kamu kan? Ya udah kalau gitu aku pamit ya. Assalamualaikum. Makasih ya. Waalaikumsalam. Sumpah, kalian berdua itu kalau jadi pasangan cocok banget. Allahu Akbar, lo ngomong apaan sih? Nggak boleh gitu, apa Mali? Kan kalau Pak Mali, nanti Mas Rudi denger loh. mana orangnya? Gak ada.
Dari tadi buat telepon sih, teleponnya sibuk. Coba ya. Gimana dia? Mati teleponnya. Ya udahlah ya, pulang aja yuk. Tadi gue udah nanya sama susternya, katanya lo udah boleh pulang. Ya? Bu, pelan-pelan bu. Sedang sholat. Ini tukang buburnya beda ya? Iya, ini gue beli di online. Enak ya? Enak banget semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu kemana aja sih, Mas? Iya sayang, maaf ya. Maaf banget. Aku tuh baru baca semua pesan dari kamu. Kemarin tuh aku meeting sampai malam. Terus nih handphone juga, aduh. Aku lupa kalau ternyata handphone aku tuh di silent. Jadi kan aku nggak tahu kalau kamu miss call. Iya udah oke. Aku percaya sama kamu. Makasih ya sayang. Ngomong, kamu nggak kenapa-napa kan? Tangan kamu kenapa? Tangan aku kemarin keseleo sih, Mas. Cuman alhamdulillah sekarang udah enakan. Ya Allah. Gue makan di situ ya, biar bisa ngobrol. Ada telepon, Mas? Oh, nggak apa-apa, mau ngapa? Terus. Yakin nggak mau kamu angkat? Yakin lah, ini tuh klien aku, cuma aku udah cancel kok proyeknya. Yakin? Yakin lah. Ya udah, pokoknya sekarang aku mau nemenin kamu aja ya. Mas, aku tuh pengen banget kenalin kamu ke papa aku. Kamu siap nggak? Siap sayang. Jadi kamu temennya Sanin? Yang mana ya? Jadi gini Om, dulu waktu saya dan Sanin masih sekolah, saya pernah datang ke sini malam-malam. Terus tiba-tiba Om keluar bawa-bawa sapu ngusir saya. Yang itu. Papa inget, Pak? Iya. Tapi alhamdulillah, Pak. Sekarang Mas Rudi itu udah berubah. Udah jadi laki-laki yang dewasa, terus tanggung jawab juga sama pekerjaannya. Ya kan, Mas? Kamu bisa aja. Kalau soal pasangan kamu ya itu urusan kamu. Yang harus mengenali pasanganmu adalah diri kamu sendiri. Yang penting kamu yakin sama pilihan kamu. Insya Allah Teteh yakin, Pak. Dan memang kita tidak mau menunggu lama Om. Kalau bisa sih dalam beberapa bulan ke depan kami akan menikah, ya? Ya, insya Allah. Pak, rencananya nanti kita nikahnya mau di masjid. Menurut Papa gimana? Iya. Alhamdulillah. Pak, kalau gitu saya pamit dulu ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu kan bos aku. Maksud kamu, Mas? Iya, itu Pak Gilang, bos aku. Oke, yuk. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapakmu tadi telepon, dia bilang mau kemari. Ini calon suamimu? Iya, insya Allah Pak Ustadz, ini calon suami saya. Pak Ustadz, kami kesini mau melihat tempat untuk acara pernikahan kami, Pak. Insya Allah
acaranya akan kami laksanakan beberapa bulan lagi. Alhamdulillah, saya senang sekali. Maaf Pak Ustadz, tadi saya melihat Pak Ustadz sedang berbicara dengan seseorang. Apa orang itu bernama Pak Gilang? Iya, benar sekali. Tadi dia kemari untuk mengantarkan sedekah bulanannya. Oh, Pak Gilang itu laki-laki yang baik. Dia punya banyak perusahaan. Ada perusahaan tur umroh, perusahaan rental mobil, dan lain-lain. Tapi dia nggak sombong, Neng. Masjid ini aja dia yang bangun. Papa kenapa sih nggak cerita ke Teteh siapa Gilang sebenarnya? Kalau dari awal Papa udah cerita bahwa Gilang itu anak orang kaya, kamu nanti malah jadi takut. Makanya dari awal kan Papa bilang kenali dia dulu, kenali karakternya, seperti apa sifatnya. Baru pilih. Ini belum apa-apa sudah mikir ya enggak. Tahu ah. Kamu nyesal udah nyuekin dia? Bukan, Pak. Teteh bukan yang nyesel udah nyuekin dia. Tapi Teteh ngerasa bersalah, Pak. Teteh udah seuzon sama Gilang. Teteh kira Gilang teh sama kayak laki-laki yang lain. Tukang bohong. Nyewa mobil cuman buat dapetin cewek. Kan, Teteh udah dosa, Papa. Padahal Papa tahu sendiri kan, Teteh mah orang yang paling gak peduli, Pak. Mau laki-laki itu kaya, mau enggak. Yang penting cuma satu, jujur. Ya udah, nanti kalau ketemu Gilang kamu tinggal minta maaf. Yang penting kamu udah tahu Gilang itu seperti apa orangnya. Ya. Assalamualaikum Sanin. Waalaikumsalam Gilang. Kamu apa kabar? Udah lama gak ketemu. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya sehat, saya baik. Kamu apa kabar? Aku baik, alhamdulillah. Kamu habis dari masjid ya? Iya, saya habis ada kerjaan sedikit. Ya udah, aku masuk duluan ya. Assalamualaikum. Gilang. Boleh saya ngomong sebentar sama kamu? Mau ngomongin apa ya? Saya mau minta maaf. Maaf untuk? Saya ngerasa kemarin-kemarin ini sikap saya kurang baik sama kamu. Saya benar-benar sombong dan saya benar-benar minta maaf. Saya sama sekali nggak ada maksud untuk seperti ini. Maafin saya ya. Gak ada yang perlu dimaafin sama. Makasih ya Gilang. Ngomong-ngomong kamu kesini untuk kerjaan yang waktu itu kamu bilang? Iya, seperti yang aku pernah bilang sama kamu waktu itu. Aku ini kan investor untuk Allah. Jadi semua yang aku lakukan itu ya untuk mempersiapkan diri aku untuk kehidupan setelah kehidupan yang sekarang. Sebelumnya aku minta maaf ya kalau aku nggak pernah menceritakan tentang pekerjaan aku atau siapa aku sebenarnya. Karena emang nggak penting kan. Masya Allah, laki-laki ini baik banget ya. Udah soleh, pinter, rendah hati, ganteng. Masya Allah, apa sih yang aku pikirin? Aku kan udah mau nikah sama Mas Rudi. Yaudah, aku masuk ya. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Beliin gue ketoprak yang di depan itu pedes sama es teh manis. Nah abis itu masakin gue juga ikan. Gue bawa pulang tuh yang waktu itu lo bikinin. Oke? Gak bisa. Beli sendiri. Lagi capek gak bisa bikin-bikin makanan.
Yanti, tolong beli. Beli sendiri. Ngomong. Itu habis putus cinta lagi. Mau tahu tuh abis sempet macan kali. Udah pokoknya besok-besok kita bawa makanan masing-masing aja dari rumah. Ribet. Udah kenapa nih? Astagfirullah. Aduh, Pak. Ngurusin nikahan teh meni pusing pisan ya. Si Rudinya mana? Harusnya dia kan ikut bantu kamu. Dia itu lagi di luar kota, Pak. Lagi ada proyek. Dia nggak bisa bantuin Teteh. Sinyal lagi di sana nggak ada. Oh, sibuk. Kenapa Papa tarik nafasnya meni panjang pisan? Papa nggak percaya sama omongan Teteh? Bukan masalah percaya nggak percaya, Papa nggak tega lihat kamu begini. Kalau urusan undangan yang seperti itu harusnya calon suami juga ikut. Ya udah, Papa sekarang tidur duluan ya. Papa capek. Iya Pak, Teteh di sini dulu ya Pak. Astagfirullahaladzim, Papa. Papa. Astagfirullahaladzim. Tolong! Tolong! Mama bangun. Oke, saya akan langsung bawa papa kamu ke ruang darurat untuk periksa jantungnya. Tolong tunggu di sini ya. Di saat saya lagi butuh sama Mas Rudi, dia nggak pernah ada. Shanin, gimana papa kamu? Gilang, kamu kok bisa tahu kalau saya ada di sini? Kamu? Iya, aku dikasih tahu sama Dokter Ahmad. Dokter Ahmad itu om aku. Ini aku bawain kamu kopi sama makanan. Takutnya kamu belum makan. Makasih ya. Shanin, kamu baik-baik aja kan? Aku takut terjadi sesuatu sama papa aku. Iya udah kalau gitu biar aku temenin kamu di sini ya. Ya itu juga kalau kamu nggak keberatan. Sumpahku, sungguhku, sumpah mati hatiku untukmu. Tak ada yang lain, mati rasaku tanpamu, henti nafasku karenamu. Sumpah mati aku cinta. Oh, sumpah ku mencintaimu, sungguh ku gila karenamu. Sumpah mati hatiku untukmu, tak ada yang lain, mati rasaku tanpamu, henti nafasku karenamu. Sumpah mati aku cinta. Oh, gimana kondisi Pak Faisal? Nah, sepertinya memang ada yang tersumbat di jantungnya.
Kalau kondisinya sudah stabil, mungkin akan segera dilakukan tindakan operasi. Om, saya minta tolong banget sama Om Rahman. Tolongin Pak Faisal. Berapapun biayanya akan saya tanggung, Om. Tapi Om jangan bilang sama keluarganya ya. Bilang aja kalau Pak Faisal punya asuransi. Kamu kenapa sih Gilang? Kok sampai repot begitu? Enggak Om, enggak apa-apa. Ya udah, kalau begitu Om mau visit pasien yang lainnya dulu sebentar, ya? Ya, makasih Om. Gilang, kamu nggak harus ngelakuin ini. Shanin, kamu udah bangun? Makasih jaketnya. Gilang, untuk biaya rumah sakit papa insya Allah saya bisa menanggung semuanya. Insya Allah saya mampu. Kamu nggak usah ngelakuin ini semua, Gilang. Enggak, Shanin. Kamu itu mau menikah. Kamu mau memulai hidup baru. Jadi kamu harus simpen uangnya. Kamu tahu dari mana kalau saya mau menikah? Aku tahu semuanya dari papa kamu. Shanin, semoga kamu bahagia ya sama pilihan kamu. Amin. Ya udah kalau gitu saya mau pulang dulu. Saya mau mandi. Nanti saya kesini lagi ya. Makasih ya Gilang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, sebenarnya apa yang sedang terjadi? Aku bingung. Aku telah mendapatkan pilihanku kepada Mas Rudi. Tapi kenapa setiap kali aku kesusahan, selalu Gilang yang datang ke dalam hidup aku? Sementara laki-laki yang akan menjadi suamiku, dia malah sibuk sama dirinya sendiri dan gak pernah ada kabarnya. Astagfirullahaladzim. Udahlah, buat apa juga aku pikirin mereka. Masih ada yang lebih penting. Pak, maafin Teteh ya, Pak. Teteh harusnya lebih sering lihat Papa. Jagain Papa. Pak. Papa di mana ya, Teh? Papa di rumah sakit. Tadi malam Papa pingsan. Maafin Papa ya, Teh. Papa mungkin kecapean, lelah. Mungkin gara-gara Papa terlalu keras memikirkan. Mikirin apa, Papa? Sate kambing. Bikin Teteh kaget. Udah, enak ya sate kambing. Papa jangan pernah tinggalin Teteh ya. Papa tidak pernah dan tidak akan ninggalin Teteh. Ya. Shanin, sayang aku minta maaf ya, aku baru lihat handphone. Ya udahlah, Mas. Sayang, kamu tahu kan, kerjaan aku tuh banyak banget. Dan itu tuh deadline. Mas Rudi cukup. Kamu nggak perlu ngejelasin lagi, Mas, oke? Aku coba ngerti. Sayang, aku tahu pasti kamu marah sama aku kan? Kamu kecewa kan? Iya, aku kecewa sama kamu. Kamu nggak pernah ada buat aku di saat aku lagi butuh kamu. Kamu lihat handphone kamu.
selalu telepon kamu, Mas. Kamu nggak pernah mau angkat telepon aku. Dan setiap malam handphone kamu itu selalu mati. Kamu nganggap aku nggak sih? Hah? Kenapa aku selalu ngerasa kalau kamu tuh nggak ngehargain aku? Sayang. Nggak gitu sayang, kamu dengerin dulu dong. Aku nggak pernah sedikit pun... Mas, tapi kenyataannya kamu... Rudy? Pak Gilang? Jadi kamu... Pak Gilang kenal sama Shanin? Iya, Shanin ini teman saya. Ya ampun Pak Gilang, saya jadi nggak enak nih sama Pak Gilang. Oke, kalau gitu aku pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Shanin, aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Ada apa, Gilang? Aku mau ngomong soal Rudy. Mas Rudy? Ada apa soal dia? Rudy itu udah menikah dan punya anak. Gilang, kemarin saya sudah minta maaf sama kamu. Saya kira kamu udah ikhlas maafin saya. Kamu bisa ya ngejelekin calon suami saya? Loh, Shanin, aku nggak bohong. Dan aku juga nggak seburuk yang kamu kira. Aku rela kalau aku harus kehilangan kamu asalkan kamu dapat yang terbaik. Tapi aku nggak mau kalau kamu disakitin. Shanin! Ya Allah, gimana kalau apa yang Gilang bilang itu benar? Gimana kalau Mas Rudy memang ternyata sudah menikah? Pantas aja selama ini aku susah banget untuk telepon dia. Apalagi kalau sudah malam. Dan dia juga gak pernah ngenalin aku sama teman-temannya. Apalagi keluarganya. Tapi kenapa dia langsung mau menikahi aku? Ya Allah, tolong kasih aku petunjuk ya Allah. Rel, Ya Bu, tolong antar saya ke Jalan Iskandar Syah ya, Rel. kantor Pak Rudi. Iya, ke kantornya Pak Rudi. Siap Bu. Selamat siang Mbak. Siang Mbak, ada yang bisa saya bantu? Pak Rudinya ada? Maaf, Bapak lagi nggak ada Mbak. Beliau tadi pulang cepat, soalnya mau ngerayain anniversary bareng istrinya. Katanya sih di restoran Mbak. Ternyata benar apa kata Gilang. Gini Mbak, jadi saya itu perlu tanda tangan Pak Rudi karena ini ada beberapa berkas yang sangat penting sekali Mbak. Ini harus Pak Rudi tanda tangani. Saya bisa tahu di mana tempat Pak Rudi makan? Nggak bisa Mbak. Tolong Mbak, saya mohon sekali. Masalah ini pekerjaan saya loh Mbak. Berkas-berkas ini kan proyek untuk besok Mbak. Kalau Pak Rudi sampai tanda tangan, proyeknya besok mungkin udah bisa langsung dijalankan. Tapi kalau saya nggak dapet tanda tangan Pak Rudi, ya proyeknya nggak bisa dijalankan Mbak. Iya terserah Mbak sih. Kalau Mbak nggak mau ngasih juga ya saya sih nggak apa-apa Mbak. Bukan saya yang salah, palingnya nanti ya Mbak yang disalahin sama Pak Rudi. Ya udah deh Mbak, saya tahu kok tempatnya. Mbak. Ya. Selamat malam. Selamat malam Mbak. Selamat datang di restoran kami. Iya. Silakan lihat menunya Mbak. Saya punya beberapa menu spesial buat kalian berdua malam ini. Ada menu apa aja Mbak? Saya punya menu ayam selingkuh. Ada sapi mata keranjang.
dan ada bebek gombal. Menunya kok unik banget sih, Mbak? Ya, memang unik banget. Ini karena menu spesial, karena saya tahu hari ini adalah hari spesial untuk ibu dan bapak. Kok Mbak tahu sih? Iya, saya tahu karena tadi siang bapak sudah menelpon saya untuk mereserve tempat ini untuk ibu. Kamu romantis banget sih, sayang. Silakan dipilih, Bu, menunya. Happy birthday. Nggak sengaja. Aduh, keselin. Sayang, ayo kita pulang aja ya. Kalian semua pada kurang ajar ya. Dan dengar, gua nggak akan pernah lagi ngincar restoran ini. Apaan? Syukurin. Iya ada ya laki-laki kayak gitu, bisa-bisanya bohong. Udah punya anak, punya istri, ngakunya jomblo. Hello. Lo gak apa-apa kan? Gue tadi agak nyesek sedikit sih, Ren. Gak usah dipikirin yang itu. Pokoknya ingat aja ya, kalau mau cari calon suami, itu harus yang tepat. Apalagi mau nikah. Jadi gak usah diburu-buruin gara-gara ngejar umur, ya? Ya, manusia mah cuman punya keinginan sama rencana. Pada akhirnya mah Allah juga yang paling tahu mana yang layak dan tidak layak untuk kita. Tapi Papa yakin kalau sudah waktunya mah anak Papa yang cantik ini akan segera menikah dengan pria yang memang yang terbaik di mata Allah. Maafin Teteh ya, Pak. Teteh nggak dengerin omongan Papa. Padahal Gilang juga pernah bilang ke Teteh siapa Mas Rudi sebenarnya. Tapi Teteh nggak percaya. Pak, Teteh pengen pisan minta maaf sama Gilang. Tapi Teteh malu. Astagfirullahaladzim. Kenapa sih pengecut banget? Sorry, tadi ada nomor ini telepon ke nomor saya. Ini dengan siapa ya? Maaf, aku salah telepon, Mas. Maafin aku ya. Ya Allah, bohong lagi. Ayo. Ready? Rin, kok gue deg-degan banget ya? Kayak mau dilamar ya? Lo apaan sih, ini gue serius. Kenapa sih? Seneng dong, seneng harusnya. Ya, ini kan, ini proyek yang besar banget, Rin, buat kita. Ya bagus dong. Justru ini adalah sesuatu yang wow banget. Kita dapat proyek gede, duitnya juga gede. Ayo, kita pergi sekarang. Come on. Apalagi. Udah deh, kayaknya ini cukup. Ya, ayo. Rin, tunggu. Aduh,
Astagfirullahaladzim. Lo sadar gak sih, selama kita kerja nih, ini bener-bener proyek pertama kita yang paling besar. Kita dipercaya, kita dipilih bangun masjid terbesar se-Jakarta. Astagfirullahaladzim. Kok gue deg-degan banget ya? Shanin sayang, kita dipilih pasti ada alasannya. Mereka udah lihat kemampuan kita, mereka udah tahu hasil kerja kita. Jadi nggak ada yang perlu ditakutin, ya? Semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat, bismillah. Ready? Bismillahirrahmanirrahim. Jangan gugup. Emang Oke, kelihatan banget. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah lancar, insya Allah lancar. Oke, go, go. Mas. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi kamu investor untuk pembangunan masjid di sini? Iya. Aku seneng banget loh bisa ketemu sama kamu lagi. Ya, saya juga senang sekali bisa ketemu sama kamu. Terus, berarti kamu yang pilih saya untuk mengerjakan proyek ini? Iya. Kenapa kamu bisa pilih saya? Seharusnya kan kamu bisa pilih yang lain. Jawabannya simpel. Karena aku tahu kamu mampu. Kamu tuh hebat, Cantik. Yang kamu butuhkan itu cuma kesempatan supaya orang lebih bisa kenal sama kamu. Lagian juga aku mau kamu itu udah mulai bikin tabungan buat kamu di surga nanti. Oh ya, nanti kamu ngomongin gimana-gimananya biar sama asisten aku ya, Marco. Oke? Oh, jadi bukan kamu yang handle ini semua? Aku masih ada urusan di luar kota. Ini juga aku kesini cuma mampir sebentar kok. Gilang! Ayo! Ya udah, aku jalan dulu ya. Semoga kita bisa ketemu lagi. Kamu jaga diri baik-baik. Insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku jalan sekarang. Ayo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu tiba-tiba ngilang terus datang ke sini, kamu bawa ambulans? Oh, itu aku baru beli. Untuk? Untuk warga sini. Ya, jadi untuk warga sini yang pada sakit bisa pakai ambulan aku dengan gratis. Dan insya Allah kedepannya juga aku mau bikin klinik di sini. Masya Allah. Semoga Allah ngedengar semua niat baik kamu. Amin. Ya udah, yuk jalan-jalan, mau nggak? Jalan-jalan maksud kamu? Iya, kita jalan-jalan naik ambulan. Enggak ah. Aku nggak mau jalan-jalan sama orang yang udah punya pacar. Pacar? Aku mana suka pacar-pacaran kayak gitu. Terus perempuan yang waktu itu aku lihat siapa? Pacar kamu kan? Itu tuh Dona. Itu adik aku. Hah? Adik kamu? Iya. Aku tahu kamu cemburu ya? Enggak. Aku nggak cemburu, orang aku cuma nanya kok. Ya udah, jadi gimana? Mau temenin aku jalan-jalan?
Aku punya sesuatu buat kamu. Apa sih? Jauhkan rasa cinta yang terdalam. Bersama kamu Ya Allah. bisa bahagia Aku buka ya. selamanya. Suka nggak? Sepantasnya dirimu seutuhnya untuk Makan gulali aja seneng banget. Kamu tahu nggak? Ini tuh makanan kesukaan aku waktu aku kecil. bila bersamaku dan denganku kita akan bahagia selamanya. Oh, sumpah. 2 tahun yang lalu aku masuk ke dalam sebuah masjid untuk mengantarkan sedekah. Tapi aku malah melihat seorang wanita yang begitu cantik sedang mengajarkan ngaji kepada anak-anak. Mata aku gak bisa berhenti menatap dia. Senyumannya, matanya, dia membuat aku tersihir. Dan tepat di hari itu juga, aku meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau boleh aku ingin menjadikan wanita itu istriku. Dan wanita itu adalah kamu. Dirimu seutuhnya untukku. Jadi kamu udah tahu aku dari 2 tahun yang lalu. Selama itu. Iya. Aku udah langsung jatuh cinta dari sejak pertama kali aku ngeliat kamu ngajar ngaji. Dan aku yakin kalau kamu wanita yang aku cari buat jadi calon istri aku dan calon ibu buat anak-anak aku. Tanpa aku perlu tahu siapa kamu lebih dalam. Tapi emang saat itu waktunya gak pernah tepat. Aku dengar kamu selalu deket sama cowok. Dan tapi pas aku tahu kamu udah single, aku langsung minta restu ke bapak kamu. Dan akhirnya bapak kamu minta waktu buat aku karena bapak kamu bilang kamu udah terlalu sering disakitin sama laki-laki. Makanya aku gak pernah maksain kamu kan. Karena aku tahu kalau emang kita berjodoh, Tuhan pasti akan mempertemukan kita. Syanin, apa kamu mau jadi istri aku? Apa kamu mau menerima aku untuk jadi imam dunia dan akhirat kamu? Karenamu sumpah mati hatiku untukmu. Dengan menyebut bismillah. Mati rasaku tanpamu, henti nafasku. Insya Allah aku siap. Sumpah mati aku cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan Syanin Salsabila binti Faisal Mahmud dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Syanin Salsabila binti Faisal Mahmud dengan mas kawin yang disebut dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Sah? Alhamdulillahirrabbilalamin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Iya, gue minta maaf. Gue cuma pengen dapetin hati lu doang. Biar kita sama kayak mereka. Tapi kayaknya nggak mungkin. Makanya kalau berani tuh ajak makan malam, dinner jam 7, jemput. Berani nggak? Makan malam jam 7? Siapa takut? Makan malam jam 7?